Nah, inilah prosesnya ya. Yang akan kita bahas, prosesnya adalah ini. Di sini masing-masing ada alat ya. Di gambarnya ada beberapa alat utama ya. Itu yang perlu dipahami. Dan masing-masing alat itu ada parameternya. Jadi ada level control, ada flow indikator, indikator aliran, ya, ada valve dan lain-lain ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh operator. Bagaimana cara menjaga operasi proses dehidrasi ini berjalan dengan baik. Artinya bagaimana proses penyerapan airnya, H2O-nya berjalan bagus, tapi glikolnya tidak ada yang hilang, tidak terjadi losis. Kenapa? Karena glikol itu mahal. Kalau misalkan terjadi losis, maka bonus dari operator itu bisa dikurangi atau di-cut untuk mengganti glikol yang hilang. Karena itulah tugas operator di sini sangat penting untuk menjaga agar glikol itu tidak hilang atau tidak terjadi losis dengan cara menjaga kondisi operasi di sini. Pertama, wet gas masuk ke scrubber, inlet scrubber. Di sini ada separator, ya. Ada separator di sini, wujudnya adalah scrubber. Di sini ada valve, ada level control. Artinya bagaimana? Di sini dicek level kontrolnya. Di situ ada tinggi kolom cairan, ada tinggi kolom cairannya. Di sini fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan padatan yang terikut atau kandungan airnya bisa dikurangi dulu di sini. Agar apa? Agar kerja di sini tidak terlalu berat. Kemudian kondisi operasi di sini itu adalah proses absorpsi ya, gas dengan cairan. Kondisi ideal di sini, kondisi operasi yang ideal adalah suhunya rendah, tekanannya tinggi. Kebalikannya di sini kolom ini stripernya ya, dihilangkan kandungan airnya di sini. Ini adalah suhunya tinggi, tekanannya rendah. Di sini untuk menjaga temperatur rendah, ya itu tugas operator. Tekanannya tinggi, asalnya dari mana? Itu asalnya dari gas. Gas itu punya tekanan. Dari sumur itu sudah mengalir, sudah ada tekanannya tinggi. Masuk ke sini tidak perlu pompa di sini, sudah mengalir dengan sendirinya. Kemudian temperatur rendah di sini dijaga ya dengan menggunakan ini exchange changer di sini ataupun exchanger di sini. Jadi suhunya diturunkan dulu sebelum masuk ke kolom kontaktor di sini. Nah, setelah wet gas masuk dari bottom kolom kontaktor, masuk di sini ya. Di sini juga ada level kontrolnya, diatur di sini. Gas itu bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Kemudian diinjeksikan lean glycol, lean TEG tadi, lean glycol diinjeksikan di sini dari bagian atas kolom absorber atau kolom kontaktor. Dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah gini ya, menetes bergerak ke bawah di sini. Sambil bergerak di sini kan ada tray, ada bubble cup tray wujudnya. Nah, jumlah tray di sini juga ada settingannya. Semakin banyak jumlah tray-nya di sini, otomatis aliran gasnya di sini semakin lama. Karena dia harus berkelok-kelok sampai dengan pintu keluarnya di sini. Otomatis bila hambatannya di sini semakin banyak, otomatis bergerak ke atas semakin lama. Artinya apa? Proses dehidrasinya semakin bagus. Contohnya di rumah lah ya. Kalau di rumah kalian, kalau misalkan tidak ada kamar-kamarnya, tidak ada sekat-sekatnya, dari pintu keluar langsung masuk, keluar langsung pintu belakang, ya kan? Beda bila ada kamar-kamarnya, itu ke ruang tamu dulu, masuk ke kamar dulu, masuk ke ruang tengah, ruang makan, dapur, dan seterusnya. Jadi lebih lama sampai dengan pintu belakang. Ya sama seperti itulah. Nah, di sini lean glycol tadi yang diinjeksikan dari top kolom ini bergerak ke bawah sambil terjadi reaksi absorpsi. Di sini ada reaksi kimia. Reaksi kimia antara glikol dengan H2O dalam gas alam. Sehingga dia menyerap, mengabsorb uap air yang ada dalam gas alam. Sehingga keluar di sini adalah rich glycol. Ini ada valve-nya, tutup valve di sini. Kemudian yang keluar di sini diharapkan itu adalah sudah dry atau sudah kering, sudah bebas dari uap air. Di wet gas ini adalah dry gas. Nah, ketika dia keluar dry gasnya, kan tadi masih dingin ya, digunakan juga untuk mendinginkan lean glycol sebelum masuk ke kolom rich glycol. Di sini artinya adalah rich yang banyak mengandung uap air, glycol dan H2O ya, jadi rich solution atau rich glycol. Di sini dialirkan ya, ini rich glycol mengalir, dialirkan dulu pada reflux coil di sini. Ini cuma dilewatkan saja, tujuannya adalah untuk pemanasan, dihangatkan di sini. Nah, kemudian dialirkan ke flash tank. Nah, di sini fungsinya flash tank apa? Ini juga sama separator, cuman tidak ada sekatnya yang seperti ini ya. Jadi di sini ada level kontrol di sini, level cairan, melihat tinggi cairan di sini juga ada level cairannya di sini. Tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyerap atau memisahkan hidrokarbon
yang ikut terbawa oleh glikol. Jadi hidrokarbon yang ada di sini ikut bereaksi dengan glikol, ikut terabsorb, terbawa oleh glikol sampai di sini. Nah, di sini dipisahkan. Memisahkannya di sini yang hidrokarbon ringan, wujudnya gas, keluarkan di sini. Jadi di sini ada valve yang otomatis bekerja buka tutupnya dengan tekanan, disetting tekanannya. Ketika tekanan gas tertentu, maka dia otomatis membuka, gasnya keluar. Kemudian di sini yang keluar di bawah ini adalah liquid, kondensatnya, hidrokarbon cairnya. Jadi glikolnya tadi mengalir ke sini. Jadi pisahkan ya di sini ya. Di sini melihat dari level kontrol di sini. Jadi terpisah yang hidrokarbon berat tadi wujudnya kondensat dikeluarkan di sini menggunakan buka tutup valve di sini. Nah, kemudian glikol tadi, rich glikol tadi yang sudah dibebaskan dari hidrokarbon di sini dialirkan ke filter. Ada 2 filter di sini. Ada elemen filter, kemudian ada charcoal filter. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga umur dari glikol. Maksudnya di sini menjaga umur dari glikol. Jadi di sini kalau elemen filter itu untuk memfilter padatan ya. Kemungkinan mungkin ada padatan yang ikut terbawa di filter di sini. Juga untuk menjaga alat-alat yang ada di sini tidak cepat rusak, tidak terjadi korosi, tidak cepat rusak dan lain-lain. Di sini dipisahkan filternya. Dipisahkan padatannya di sini. Kemudian yang charcoal filter ini untuk menyerap kalau operasi di flash tank tidak berjalan dengan baik. Sudah melalui flash tank tapi hidrokarbonnya masih ikut terbawa, maka diserap di sini. Senjata terakhirnya di sini. Kenapa kok bisa di sini terbawa? Hidrokarbonnya ikut terbawa di sini. Masih ingat ya, kalau hidrokarbon oil ya, tadi kan ini gas yang paling ringan di atas ya, keluar ke atas. Glikolnya di sini, bagian bawah. Kemudian bagian atasnya ini yang warna putih ini adalah hidrokarbon tadi. Dia dialirkan, dibuka valve-nya keluar di sini. Kenapa kok bisa hidrokarbon setelah dipisahkan di flash tank ini kok masih ada yang terbawa ke sini? Kemungkinannya adalah level kontrol di sini tidak dijaga dengan baik. Jadi dia terlalu rendah. Setting levelnya di sini terlalu rendah. Jadi operator juga menjaga setting level ya, biar proses separasi itu berjalan dengan baik adalah dengan menjaga setting levelnya. Jadi kalau setting levelnya di sini terlalu rendah, otomatis hidrokarbonnya bisa terbawa masuk ke sini. Karena kan di sini kan oilnya kan partikelnya di sini. Tapi kalau terlalu rendah maka bisa ikut di sini. Jadi ini juga perlu diperhatikan level kontrolnya, jangan setting pointnya dijaga, jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Sesuai dengan perhitungannya. Caranya menjaga bagaimana? Ya dengan mengatur valve ini tadi, diatur valve-nya. Jadi bisa mengatur level fluida yang ada di. Kita lanjutkan ya. Setelah dipisahkan di filter ini, kedua filter ini sudah bebas dari hidrokarbon, bebas dari padatan, maka rich glikolnya tadi siap diregenerasi. Sebelum masuk ke kolom regenerator untuk diregenerasi, maka dipanaskan dulu untuk pemanasan awal di sini pada heat exchanger. Di sini adalah clean rich glycol exchanger. Artinya apa? Sebagai pemanasnya adalah glikol. Glikol tapi yang sudah lean, yang sudah keluar dari lab boiler. Jadi keluar dari lab boiler ini panas, jadi dia memanaskan rich glikol yang keluar dari sini kan dingin, ya, yang keluar dari sini kan dingin. Nah, dipanaskan sebelum masuk ke kolom stripper untuk diregenerasi. Sementara lean glikolnya juga didinginkan dulu di sini oleh rich glikol tadi sebelum masuk ke source tank. Di sini kok kenapa HE-nya di sini menggunakan glikol dua-duanya? Bukan menggunakan pendingin yang lain, air atau refrigeran dan lain-lain ya. Kenapa? Ya karena di sini sistem di sini kan menggunakan glikol. Ada perbedaan suhu, yang satu panas, satu dingin. Ya kenapa kita tidak gunakan saja? Itu kan untuk efisiensi. Tidak perlu menggunakan pendingin yang lain atau tidak perlu menggunakan pemanas yang lain karena ada dua fluida yang dengan suhu yang berbeda, maka menggunakan HE saja sudah cukup. Nah, di sini setelah dipanaskan oleh lean glikol tadi baru masuk ke regenerator atau kolom stripper di sini untuk diregenerasi. Di sini namanya adalah still column. Ya, still column di sini. Ini ada packer di sini, ada packer ini. Fungsinya ini untuk apa? Untuk menangkap uap dari glikol. Jadi ada glikol yang menguap, bisa tangkap di sini, diteteskan kembali ke sini. Di dalam sini, glikol ini diregenerasi. Rich glikol tadi diregenerasi dengan menggunakan panas. Sehingga dengan panas tersebut airnya lepas dari glikol. Wujudnya steam. H2O-nya lepas, wujudnya steam. Jadi yang sudah keluar dari kolom regenerasi ini diharapkan
sudah bebas dari air, wujudnya sudah lean glycol, sudah bisa digunakan lagi, dikirimkan ke surut tank. Jadi sebenarnya didinginkan dulu masuk ke surut tank. Nah, fungsi surut tank di sini untuk apa? Untuk mengatur sirkulasi glikol yang ada di sini. Kalau misalkan glikolnya kurang banyak, mungkin ada glikol yang menguap, ya ini ditambahkan di sini. Kalau misal di sini kok airnya ke dalam gas itu sedikit, jadi tidak butuh glikol yang banyak, ya diatur di sini dengan menggunakan pompa. Di sini glikol pump ini dipompakan, diberikan tekanan, dipompakan menuju ke kolom kontaktor untuk melaksanakan tugasnya kembali. Nah, sebelum masuk ke kolom kontaktor ini ada HE lagi. Di sini adalah glycol gas exchanger. Artinya apa? Yang terjadi perubahan suhunya, terjadi perpindahan suhunya adalah antara glikol dengan dry gas. Antara lean glycol dengan dry gas. Dry gas kan yang dingin, yang keluar dari sini. Beda dengan di sini ya. Di sini adalah lean enriched glycol exchanger. Kalau di sini adalah glycol and gas exchanger. Kalau di sini HE-nya antara rich glycol dan lean glycol. Kalau di sini HE-nya antara lean glycol dan dry gas. Kemudian masuk kembali ke kolom kontaktor di sini untuk melakukan. Nah, itu prosesnya ya. Gambaran prosesnya. Prosesnya di sini ya ada beberapa gambar. Ini juga sama, sebenarnya sama seperti tadi ya. Di sini ada inner scrubber, ada kolom kontaktor atau kolom absorber. Ya, di sini ada lean glycol and gas heat exchanger sama. Di sini ada control valve, ada level control, ada control valve di sini, ada control valve, ada level control. Kemudian ada scrubber, ada flash tank, ada flash tank. Di sini ada solid filter, ada carbon filter, charcoal filter sama ya, seperti carbon filter sama dengan carbon filter. Nah, di sini ada steel column, ada reflux coil. Steel column di sini masih column stripper sama. Ya, di sini menangkap glikol yang menguap, ya dijatuhkan di sini. Ada reboiler, ada surut tank. Kalau di sini bedanya HE-nya 2 tingkat ya. Setelah dari reflux coil dan dipanaskan di sini, tidak langsung masuk ke flash tank, tetapi dialirkan dulu ke HE, baru masuk ke flash tank. Nah, yang keluar dari flash tank masuk ke filter di sini, baru masuk ke HE dulu, baru ke source tank. Kemudian yang dari source tank, keluar dari source tank di sini, ya HE-nya juga ada 2 tingkat. Pertama masuk ke HE dulu yang lean enriched glycol briquette exchanger, kemudian masuk ke dipanaskan, didinginkan pendinginan pertama, kemudian pendinginan kedua di sini, dipompakan masuk ke pendinginan ketiga di sini. Ya, bedanya di sini HE-nya ada 3 macam ya, ada 1, 2, dan 3. Kalau tadi kan ada 2, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, ini yang paling sederhana ya. Kalau di sini source tank-nya bergabung dengan reboiler di sini. Ini source tank-nya di sini. Rich glycol di sini. Ya, rich glycol di sini dipanaskan, menguap. Nanti semakin banyak dia jatuh ke sini sama. Ketiganya sama ya. Ini yang bentuk 3 dimensinya juga penjelasannya sama ya. Di sini ada wet gas, ada kolom kontaktor, ini ada HE. HE antara apa tadi ini? Ini adalah HE-nya antara lean glycol dan dry gas. Lean glycol ini yang biru ini dan dry gas ini yang kuning. Di sini juga ada HE lagi. Kalau ini adalah rich dan lean glycol. Kemudian ini ada flash tank, ini ada steel column, ini ada reboiler, kemudian ini ada source tank, ini ada pompa. Ya, ini filternya. Ada glycol filter, ada carbon filter yang ini ada glycol filter dan element filter. Ini sama di sini ya, ada wet gas inlet masuk ke inlet scrubber dulu ya. Terus ini ada level control di sini ya, ditampung di sini. Kemudian yang hidrokarbon kondensatnya diarahkan ke recovery system, ke refinery. Kemudian di sini kolom kontaktor, lean glycol di sini, jatuhkan di sini ya. Nah, di sini terjadi absorpsi, di sini terjadi absorpsi, kemudian nah ini terjadi rich glycol di sini terakumulasi. Kemudian yang keluar dari sini atas adalah dry gas, sudah bebas dari uap air. Kemudian rich glycolnya tadi dialirkan menuju ke ini apa tadi? Reflux coil ya. Ke reflux coil dipanaskan bentar. Kemudian masuk ke flash tank. Di flash tank tadi seperti di penjelasan yang tadi ya. Yang fasa ringannya gasnya juga recovery system, kemudian yang fasa beratnya hidrokarbonnya di sini. Kemudian yang glikolnya ini ya. Ini kan yang warnanya abu-abu ini. Ini yang hidrokarbon beratnya. Nah, ini yang gasnya keluar ke atas.
Ini hidrokarbon beratnya di sini. Nah, ini adalah glikolnya, air dan glikol yang berat. Kemudian ini pintu keluar yang untuk yang hidrokarbon di tengah-tengah ya. Di setting levelnya, di setting di sini. Jadi hidrokarbonnya keluar di sini. Kenapa kok bisa hidrokarbon bisa lolos ke sini? Ya, fungsinya di sini makanya ada carbon filter. Kenapa kok bisa lolos? Ya itu tadi, bila setting levelnya terlalu rendah, dia turun ke sini setting levelnya, otomatis hidrokarbonnya bisa masuk ke sini. Kalau setting level sampai di sini, berarti otomatis hidrokarbonnya bisa ikut terbawa ke sini, mengalir ke sini. Nah, masuk ke filter ini. Ini adalah senjata terakhir untuk menyerap hidrokarbon tadi menggunakan carbon filter. Kalau di sini masih lolos saja, maka berbahaya di reboiler ini. Bisa berbahaya. Ini ada panas di sini. Bisa terjadi hotspot. Ya, bila ada hidrokarbon di sini terjadi titik-titik panas hotspot, itu bisa lama-lama bisa lubang. Ini reboilernya bisa bocor, bisa terlubang karena tadi ada titik-titik hotspot. Itu akibat dari burping namanya adalah burping. Itu yang dihindari. Itu seperti sendawa. Kita akan masuk ke kondisi operasinya yang dari masing-masing alat. Nah, itu yang tugas dari operator. Nah, ini tadi adalah kolom kontaktor ini ya, wujudnya seperti ini. Nah, ini ya, wujudnya seperti ini. Nah, di sini ada setting level juga untuk di operator ini. Ya, setting level diatur. Itu juga tugas dari operator. Nah, ini ya, kita langsung ke sini. Ada inlet gas masuk, gasnya naik ke atas, karena gas kan bergerak ke atas. Nah, ini link glikol dari bagian atas kolom kontaktor diinjeksikan mengalir ke bawah. Ini mengalir ke bawah. Gasnya naik ke atas, ini naik ke bawah. Nah, sambil menyerap kandungan uap air yang ada dalam wet gas. Nah, gasnya di sini tidak langsung mengalir ke atas gini. Dia gasnya belok-belok dulu. Nah, ketika dia belok, ya semakin banyak belokannya, dia semakin banyak diserap kandungan uap airnya. Tadi lin glikol, ya glikolnya sudah menyerap kandungan air yang ada dalam wet gas tadi, ya, yang dilewatkan tadi tray ini, kemudian terkumpul di sini nih. Ini kan glikolnya terus ini. Nah, mengumpul di sini. Ini mengumpul di sini glikolnya. Dialirkan keluar ke sini stage glikolnya. Nah, ini ada level controllernya. Ini level controller dari glikol, storage glikol. Ini diatur tingginya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ada settingannya, ada aturannya, ada parameternya. Kemudian ini adalah valve-nya untuk membuka tutup glikol. Kalau misalkan di sini levelnya terlalu rendah, jadi ditutup biar dinumpuk dulu, baru setelah masuk ke sesuai dengan settingannya baru dibuka. Ini juga bisa otomatis ya, tapi kalau operator bisa cara melakukannya dengan manual. Nah, untuk yang ini adalah bisa di sini hidrokarbon berat bisa, atau juga air bisa liquid, bisa merupakan campuran liquid, ada hidrokarbonnya bisa jadi hidrokarbon berat ya, ikut di sini bisa dialirkan, atau bisa juga campuran dari liquid. Ini bisa dibuang atau bisa dialirkan ke refinery. Kemudian alatnya absorber itu ada peralatannya ini ya, peralatannya ada dalam kolom kontaktor atau kolom absorber ini seperti ini ya, dapat alat. Kemudian variabel operasinya ya yang perlu diperhatikan ada laju alir gas yang masuk katanya, ada tekanan dan temperatur gas masuk, ya, itu juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di sini kalau gas itu tekanan tinggi kan, dan di sini adalah variabelnya tekanan tinggi, temperatur rendah untuk terjadinya proses absorpsi yang baik. Kemudian konsentrasi dari lin glikol. Maksudnya bagaimana? Jadi semakin tinggi konsentrasi lin glikol, otomatis kemampuan daya serapnya akan semakin bagus. Tapi bila konsentrasinya rendah, kemampuan daya serapnya akan turun. Kemudian laju sirkulasi dari glikol. Ya, makanya tadi ada flow indikator ya. Ada indikator untuk kecepatan alirnya, itu juga diatur. Itu bisa nanti hubungannya dengan foaming. Kemudian temperatur dari lin glikol yang masuk. Temperatur lin glikol yang masuk ini disetting suhunya adalah 10 sampai dengan 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk. Disetting 10 sampai dengan
15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk. Tujuannya untuk apa? Agar glikolnya itu mampu melaksanakan absorpsi dengan optimal. Variabel operasi untuk kolom kontaktor ya ini ya. Kemudian variabel operasi untuk flash tank. Ya, ini wujudnya flash tank ya seperti ini ya. Rich glycol dari reflux coil tadi masuk ya di sini. Kemudian yang ringan bila ada gasnya hidrokarbon wujudnya gas, maka di sini ada setting tekanan tertentu dia otomatis membuka dengan sendirinya maka keluar gas. Ini settingannya adalah 350 sampai 700 kPa atau 550 sampai 100 PSI. Dibaca indikator tekanannya. Ada level kontrol di sini dan ada level kontrol di sini. Masuk ke sini, ini ya setting point untuk minyak dan air di sini segini, setting pointnya di sini. Jadi otomatis minyaknya di sini. Nah kalau minyaknya di atas settingan point ini, dia otomatis membuka valve-nya ini, ya di setting level kontrolnya. Secara otomatis bila ada cairan di sini otomatis nanti dia membuka. Kemudian ini adalah rich glycolnya, ya yang sudah bebas dari hidrokarbon tadi. Mengalir ke sini, keluar dari sini, dibuka tutup valve-nya berdasarkan level kontrol yang ada di sini. Jadi tugas operator di sini, tempat pemisahan liquid hidrokarbon. Ada laju alir dari rich-nya, perhatikan laju alir glikol masuk, kemudian tekanan dan temperatur pada flash tank dan flow-nya dilihat. Ini adalah elemen dan capsule filter. Elemen filter menyaring partikel padatan, capsule filter menyaring liquid hidrokarbon yang tadi masih lolos dari flash tank. Variabel operasi adalah delta P filter. Nah ini adalah heat exchanger, ya, glikol dan glikol, heat exchanger penukar panas dan rich glikol. Variabel operasinya adalah laju alir lean dan rich glikolnya, kemudian temperatur masuk dan temperatur keluar dari lean rich glikolnya. Ya, temperaturnya dilihat apakah terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan temperatur yang diharapkan atau tidak. Di sini bisa rich kalau di sini bisa rich-nya yang masuk ke sel atau rich-nya yang masuk ke tube atau sebaliknya ya, atau lean-nya yang masuk ke sel atau lean-nya yang masuk ke tube. Kemudian kolom stripper di sini ada reflux coil, kemudian ini ada packet section di sini. Tempat pemisahan glikol dengan uap air, ada reflux coil-nya. Variabel operasinya adalah temperatur pada top stripper dan laju alir reflux. Temperatur pada top stripper itu setting kurang lebih 350 derajat Fahrenheit. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat steam, agar steamnya adalah air bertekanan tinggi. Kalau di sini suhunya masuk adalah 38 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit. Belum masuk ke flash tank. 38 derajat Celcius. Kemudian ini adalah setelah keluar dari HE. Di sini di setting suhunya di reboiler ini suhunya adalah 325 sampai dengan 325 sampai dengan 365 derajat Fahrenheit. Di sini sekitar 350 derajat Fahrenheit. Tempat pemanasan glikol ini adalah temperatur controller. Di sini bisa mengecek temperaturnya, ada tekanan dan temperatur, dan ada stripping gasnya. Nah ini adalah kemudian source tank. Source tank itu tempat make up fresh glycol. Maksudnya apa? Untuk menambahkan fresh glycol di situ. Kalau misalnya ada glikol yang hilang, glikol yang menguap, maka perlu ditambahkan glikol. Kalau misalkan diinjeksikan glikolnya adalah 10, tapi yang kembali kok cuma 7, artinya apa? Ada 3 glikol yang hilang, maka perlu diinjeksikan 3. Nah, 3 glikol yang hilang itu apa? Itu kerugian dari perusahaan yang bisa menyebabkan bonus operator menghilang. Tempat penampungan lean glikol. Kemudian pompa. Pompa di sini adalah untuk memasukkan lean glikol ke absorber, untuk memompakan lean glikol dari source tank menuju ke absorber. Wujudnya adalah reciprocating tank seperti ini. Kemudian ada gas glikol HE yang sebelum masuk ke kolom absorber ke HE, transfer panas antara lean glikol dengan dry gas. Kemudian yang perlu diperiksa di sini adalah temperatur keluar dari lean glikol, apakah sudah masuk ke temperatur operasi atau belum. Berapa tadi temperatur operasinya? 10 sampai dengan 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas. Nah, ini monitoring dari proses normal, diperiksa, dicek hariannya tuh tugas operator tuh seperti ini, dicek tiap-tiap poin ini bisa sambil tipe. Nah, ini adalah untuk startup-nya.
Jadi untuk startup proses glycol dehydration unit adalah seperti ini. Ya, sebelum dilaksanakan starting up, dipastikan dulu semua peralatan di sini adalah bebas dari oksigen. Dengan cara, ya contohnya di sini ya bebas dari oksigen semuanya. Dengan cara mungkin bisa dibanjiri dengan air atau menggunakan nitrogen ya, untuk mengusir oksigen tadi. Kemudian setelah tertutup semua, valve-nya tertutup semua ya, kondisinya valve-nya tertutup semua. Ya, di sini tertutup semua. Yang pertama, semuanya ini kondisinya tertutup semua. Yang pertama adalah diisi tanknya dulu, ya. Jadi kan kita fungsinya adalah untuk menyerap kandungan air dalam absorber. Jadi yang kita siapkan ya penyerapnya dulu. Jadi otomatis apabila gasnya masuk ke kolom absorber, sudah ada penyerap glikol di situ, Kalau misalkan gasnya dulu yang dimasukkan, otomatis di sini ya langsung keluar saja, dia tidak bekerja. Kalau absorpsinya tidak terjadi karena di sini tidak ada zat yang mengabsorb, tidak ada glikolnya, maka otomatis absorpsinya tidak terjadi. Oleh karena itu, glikolnya diisi dulu, tanknya diisi dulu sesuai jumlah yang diinginkan. Baru start pompanya dinyalakan, dipompakan, nah, baru masuk ke kolom absorber. Masuk ke sini, pasang level control ya sesuai aturannya, disetting level kontrolnya sesuai aturannya, setting berapa di situ level kontrolnya tingginya seberapa. Kemudian masuk ke di sini yang keempat, di flash tank juga sama, pasang level kontrolnya, disetting sesuai settingnya, diset ke level berapa. Nah, terus yang kelima, kita mulai nyalakan reboiler, start heat to reboiler. Jadi reboiler mulai diberikan panas, nyalakan panas. Baru setelah ini glikolnya sudah tersirkulasi sampai dengan reboiler di sini, berarti otomatis ini sudah penuh ya. Baru kita start gas flow-nya, baru kita nyalakan gas, nyalakan aliran untuk gas alamnya mengalir dan kita scrubber dan seterusnya. Dan itulah startingnya ya, jangan kebalik. Kemudian shutdown-nya ya tinggal dibalik. Pertama di stop dulu gasnya di stop dulu, berhenti aliran gasnya. Baru setelah stop gasnya, stop reboilernya, panasnya di stop dulu, baru glikol pompanya baru di stop. Jadi aliran glikolnya berhenti. Nah, itu adalah starting up dan shutdown-nya. Nah, ini adalah troubleshooting-nya ya, troubleshooting dari proses dehidrasi menggunakan glikol. Ada beberapa troubleshoot ya. Yang pertama adalah foaming, terus kemudian ada burping, ada foaming. Foaming itu adalah wujudnya adalah busa, kehilangan larutan dari sistem sehingga level glikol dalam tank turun. Kenapa kok bisa terbentuk busa? Jadi busa itu kan wujudnya cair, wujudnya itu kan aslinya cairan, tapi mempunyai tekanan seperti gas karena di dalamnya ada gas. Jadi banyak indikatornya apa? Itu banyak larutan terakumulasi pada separator setelah keluar dari absorber. Setelah keluar dari absorber ini, ya setelah keluar dari absorber ini, dry gasnya itu dialirkan ke separator. Kita separator dulu. Nah, di situ ketika di dalam separator kok ternyata H2O terakumulasi di situ. Artinya apa kok masih ada H2O terakumulasi di situ? Artinya proses absorpsi tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masih ada air yang ikut keluar dari dry gas. Indikatornya seperti itu. Indikator itu tandanya ada terjadi foaming. Kenapa kok bisa terjadi foaming? Lean glycol mengandung partikel padatan. Liquid hidrokarbon ada dalam absorber, jadi bereaksi dengan hidrokarbon. Glikolnya bereaksi dengan hidrokarbon untuk foaming. Laju alir gas tinggi. Nah, ini yang tadi yang perlu diperiksa, perlu dijaga. Nah, untuk lean glycol mengandung partikel padatan, maka filternya berarti sudah harus diganti karena sudah tidak mampu menyerap padatan dengan baik. Kemudian liquid hidrokarbon ada dalam kolom absorber. Ya, lihat suhu larutan lean glikol yang masuk tadi, apakah sudah 10 sampai 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk atau belum. Kalau belum ya disetting lagi suhunya. Kemudian cek level kontrol di inlet separator, apakah liquid hidrokarbon ikut masuk ke dalam absorber atau tidak. Untuk yang laju alir gas tinggi, maka turunkan hingga nilai desain sesuai dengan desainnya. Laju alirnya dikurangi. Kemudian ada burping. Burping itu
Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketika ada liquid hidrokarbon yang masuk ke reboiler. Ya, tadi seperti terjadi hotspot tadi. Hidrokarbon ini kan langsung menguap bersama dengan glikol. Ketika dia menguap akan membawa serta glikol sehingga level glikolnya akan turun. Jadi di source tank level glikolnya turun. Liquid hidrokarbon harus dipisahkan dari glikol di flash drum. Setelah masih terbawa dari flash drum juga ada charcoal filter atau carbon filter. Kemudian ada korosi. Kenapa bisa terjadi korosi? Adanya CO2 di dalam glikol membentuk asam karbonat. Ini sifatnya korosif. pH glikol itu harus 7 normal. Bila terjadi korosi, bila misal ada CO2 dalam glikol ini, maka injeksi amin. Oleh karena itu, kenapa kok sweetening, penghilangan gas asam itu biasanya yang pertama kali dilakukan itu adalah proses sweetening. Pada tahapan gas purifikasi ini yang pertama kali dilakukan adalah sweetening. Kenapa? Karena gas asam CO2 dan H2S itu kan sifatnya asam. CO2 bisa membentuk asam, bereaksi dengan glikol membentuk asam. Itu sangat dihindari karena sifatnya korosif terhadap proses-proses selanjutnya. Oleh karena itu, proses yang pertama itu dihilangkan dulu zat asamnya, baru proses-proses yang lain. Nah, water content dalam gas keluar absorber itu tinggi. Jadi dalam gas yang keluar tadi dari gasnya masih mengandung water content yang tinggi. Kenapa? Jadi proses absorpsinya tidak berjalan dengan baik. Suhu absorber tinggi, jadi bisa di atas suhu 10-15 derajat Celcius, di atas suhu masuk. Ya, cek suhu inlet gas turunkan hingga desain. Laju air glikol rendah, cek pompa. Kemudian konsentrasi glikol rendah, konsentrasinya rendah otomatis tidak mampu menyerap air dengan baik. Nah, oke. Prosesnya adalah seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.